Yang mana yang menebus dosa? Yang menebus dosa Allah lah, roh. Loh, Anda Dalam- tadi dalam mengatakan keilaiannya. Anda tadi mengatakan untuk apa yang bukan Tuhan ini mati di tiang kayu salib. Anda mengatakan untuk menebus dosa. Kok sekarang ke roh? Emang roh mati? Kan sudah saya bilang, Yesus itu dua hipostasis. Dalam kedagingannya ada roh Allah di dalamnya. Roh Saya dia, nggak tanya, roh kemanusiaannya saya nggak tanya menyatu yang dengan hidup, Bapaknya. Bang. Saya nggak tanya yang hidup, kan rohnya kan nggak pernah mati kan, betul nggak? Betul nggak? Ya memang ya, Allah Tuhan nggak pernah mati. Nah, yang menebus Bisa dosa mati. yang mati atau yang hidup? Saya tanya. Ya kalau untuk menebus dosa dalam hakikat dan keilahian Yesus Kristus, ya Allah itu sendiri. Nggak bisa. Upah dosa adalah maut. Sekarang saya tanya, itu Anda tahu nggak ayat itu? Upah dosa adalah maut. Ingat nggak ayat itu? Tahu nggak? Tahu nggak Iya. ayat itu? Tahu. Iya betul. Ya. Oke, pertanyaan saya, yang menerima maut ini, yang rohnya Yesus atau yang roh Tuhan atau yang dagingnya Yesus yang menerima maut? Saya tanya. Ya dagingnya Yesus, karena kan Dagingnya Yesus menerima maut, maka dagingnya Yesus ini adalah upah dosa, betul? Betul? Yesus begini, Betul? dia manusia Betul? suci, dia Betul tidak dulu berdosa. dong, betul dulu dong, Dia tidak betul dulu berdosa. dong. Betul dulu Dia dong. hanya dipersekusi. Upah dosa adalah maut. Berarti yang menerima maut adalah berarti yang menebus dosa adalah yang menerima maut, betul? Betul? Dia tidak berdosa, dia manusia suci. Saya Dia nggak- hanya dia dijadikan berdosa Saya tahu, saya Oleh nggak ke situ arahnya. orang-orang yang menolak. Saya tahu, Iya, begitu. saya tahu, tapi saya nggak ke situ arahnya. Arah saya adalah upah dosa adalah maut. Berarti yang menebus dosa yang menerima maut, betul? Betul? Ya. Ah, Tapi yang dia menerima tidak maut. berdosa. Iya, saya tahu. Dibilangin iya kok. Begini, Ini Anda, ngeyel terus. Anda harus pahami. Saya tahu Yesus- dosa warisan dan dosa perbuatan. Anda Saya harus pahami. tahu Yesus Anda nggak harus bedakan. berdosa. Saya tahu Yesus nggak berdosa. Saya nggak bahas Yesus berdosa atau enggak. Paham nggak? Saya nggak bahas itu. Ya, Yang saya bahas adalah yang yang menebus dosa ini yang menerima maut atau enggak? Ia menerima maut. Nah, yang menerima maut ini roh Tuhan atau daging Yesus? Ia dagingnya Yesus, tapi dia Daging tidak Yesus, berdosa. berarti daging Yesus ini menerima maut, betul? Iya. Betul. Berarti daging Yesus ini menebus dosa, betul? Iya, dalam kemanusiaannya. Ya, bukan Tuhan kan? Bukan Tuhan kan daging, betul? Iya, daging bukan Tuhan. Ah, bukan Tuhan. Berarti yang menebus dosa bukan Tuhan. Sepakat? Ya dalam inkarnasi ya. Yang menebus Sepakat itu dulu. ya Sepakat bukan nggak? kedagingannya Yesus. Ya, sepakat nggak? Sepakat nggak? Yang menebus dosa bukan Tuhan. Sepakat nggak? Iya, dalam inkarnasi Allah. Ya, Iya, terserah bukan- mau inkarnasi iya. mau apa. Kesimpulan akhir yang menebus dosa adalah bukan Tuhan. Sepakat? Iya, tapi dalam hakikat dan keilahian yang menembus Botol. adalah Allah itu Terus-terusan sendiri. aja tapi-tapi. Kan dua hipostasis. Mana ada? Kan yang menebus dosa yang Anda mati. mempertanyakan. Loh, yang menebus dosa yang mati atau yang hidup? Anda mengerti? Enggak, saya nggak? tanya, Dua saya tanya, Bang. Dua Yang menebus natur, dosa dua yang natur, dua mati, hipostasis. yang menebus dosa yang mati atau yang hidup? Ya Allah lah, kan Allah tidak bisa Enggak, mati. saya ulangi lagi. Yang menebus dosa yang mati atau yang hidup? Yang hidup lah Tuhan. Tuhan kan tidak bisa mati. Upah dosa adalah maut. Maut itu mati atau hidup? Ya maut itu kematian. Oke. Berarti yang menebus dosa yang menerima maut atau yang tidak menerima maut? Yang menerima dosa yang dalam. Lu kok menerima dosa? Siapa yang tanya menerima dosa? Saya nggak Yang tanya menerima dosa. Saya nggak tanya yang menerima dosa. maut itu Yang menerima sebagai- maut ini, yang menebus dosa ini menerima maut atau yang tidak menerima maut, yang menebus dosa? Ya yang tidak menerima maut dalam keilahiannya. Karena dia kan Allah itu sendiri. Upah dosa adalah maut. Udahlah Bang, Abang belajar dulu aja. dalam Udahlah Abang belajar dulu aja, Abang nggak Bang, muter-muter, Pak mabuk. nggak jujur. Mabuk aku Abang, bukan peninggal, iya. Bang.
Abang nggak jujur dalam sebuah perdiskusian, Bang. Abang belajar dulu aja, saran saya supaya apa? Kenapa saya turunkan? Supaya Anda nggak terlarut-larut bikin malu umat Kristen gitu loh. Supaya nggak malu teman-teman Kristen yang di bawah. Teman-teman Kristen 1.200 mata memandang, saya nggak tahu berapa persen Anda nonton di sini. Dengan adanya dia di atas, itu akan memperbanyak orang-orang yang mu'alaf. Karena apa? Karena berdasarkan narasi dia kayak tadi loh. Bikin malu teman-teman Kristen. Bikin malu gitu loh. Yang menerima maut itulah yang menebus dosa. Lah kalau yang nggak menerima maut berarti nggak menebus dosa. Simple. Lah roh Tuhan menerima maut nggak? Enggak. Yang menerima maut siapa? Daging Yesus. Berarti daging Yesus menebus dosa? Iya. Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan. Berarti dosa Anda ditebus oleh bukan Tuhan? Iya. Selesai. Mau kemana? Karena Anda tidak paham. Oke, kasih paham saya, Bang Damai. Bang Damai itu indah, naik ke atas, kasih paham saya. Ayo silakan. Silakan. Ayo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Damai itu indah, kasih paham saya, naik ke atas, kasih paham saya. Silakan. Ya, Iklan dulu ya. Sekalian bawa bodrek, Bang. Ya oke ya, teman-teman sponsor dulu ya, teman-teman jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Bang Ardi ya. Caranya diklik link yang ada di bio TikTok saya ya. Klik aja masuk aja ke bio TikTok saya, terus di situ ada link YouTube, nah di subscribe ya. Insya Allah besok kita live, karena hari ini yang nge-live kan nggak bisa, jadi izin di follow di subscribe ya. Gitu. Terus kemudian jangan lupa di follow akun saya yang nomor 3 ini teman-teman ya, karena bahaya ini banyak sekali tombak-tombak dari tentara Romawi. Minta izin di follow akun saya teman-teman. Yang mau aja, yang nggak mau nggak apa-apa, gitu aja. Izin follow ya Bang ya. Ya siap, yang mau aja nggak apa-apa, yang nggak mau nggak ada masalah teman-teman. Itu ya. Damai itu indah, silakan naik aja, kasih paham saya. Bunda Rosi udah tidur belum? Udah? Aduh lah Mak, dia naik lagi ini, gimana lah ini Bang Tua. Belum. Oh ya udah aman Bunda. Kenapa kok naik lagi Bang? Kan udah saya turun. Siapa yang naikkan itu? Enggak, aku tidak paham. apa. Dua hipostasis itu seperti apa? Dua hipostasis. Oke, sekarang Anda jelaskan kepada saya. Dua hipostasis itu apa? Dua hipostasis itu ya adalah dua kodrat. Pertama, oke, dua kodrat. Dalam pertanyaan saya, Yesus, satu pribadi. Pertanyaan saya, dua kodrat ya. Pertanyaan saya, dua-duanya ini Tuhan atau dua-duanya ini bukan Tuhan? Saya tanya. Pertanyaan Anda salah. Lu kok salah? Pertanyaan Anda salah. Lu kok salah? Lu, Anda mengatakan dua kodrat, betul? Ya. Pertanyaan saya simpel. Di dunia ini hanya ada dua, satu Tuhan, dua bukan Tuhan. Misal, raket nyamuk ini Tuhan bukan. Tab ini Tuhan bukan. Saya Tuhan bukan. Laptop Tuhan bukan. Allah Tuhan bukan Tuhan. Nah, hanya ada dua gitu loh. Pertanyaan saya, Anda mengatakan dua kodrat. Pertanyaan saya, kedua-duanya ini Tuhan atau kedua-duanya ini bukan Tuhan? Yang mana? Pertanyaan Anda salah. Kok salah? Loh, coba jelaskan dua kodrat ini apa? Coba jelaskan. Kok menyalahkan pertanyaan? Kok menyalahkan pertanyaan? Gimana sih? Ayo, mikir kan? Makanya begini. Nah, dua kodrat jelaskan. Kodrat apa dan kodrat apa? Jelaskan dulu. Kasih tahu saya. Kodrat apa? Satu kodrat apa? Dalam Yesus yaitu satu pribadi. Kodrat apa? Yaitu satu kodrat dalam apa? Inkarnasi, yaitu Firman yang menjadi manusia. Dengerin dulu. Manusia sejati, artinya sepenuhnya manusia. Satu kodrat apa? Kodrat kemanusiaan. Satu kodrat kemanusiaan. Kemanusiaan ini Tuhan atau bukan Tuhan? Ya bukanlah, kan dia sepenuhnya manusia. Bukan Tuhan. Yang satunya kodrat apa? Kodrat keilahian. Keilahian ini Tuhan atau bukan Tuhan? Ya Tuhan lah. Berarti dua kodrat ini Yesus sepenuhnya Tuhan. Sepakat?
dalam kedagingan tubuhnya dia sepenuhnya manusia, tapi rohnya kan roh Allah, firman itu. Ya Firman yang berarti menjadi sepakat manusia. dulu. Anda mengatakan dua kodrat kan, betul? Di dalam daging tubuh Yesus itu ya ada roh Allah di dalamnya. Anda mengatakan dua kodrat kan, betul? Betul? Ya. Satu ya, kodrat keilahian, ilahi itu kan Tuhan, betul? ya. Yang satu kodrat manusia, manusia bukan Tuhan, betul? Ya, dalam kedagingannya bukan Tuhan, Oke. karena Tuhan bukan daging. Iya kan dua kodrat, jangan dipisahkan. Ini kan Ya. Anda sendiri yang ngomong jangan dipisahkan, betul nggak? Ya. Oke, berarti kesimpulannya dua kodrat ini, Yesus adalah sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya bukan Tuhan. Sepakat? Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Loh, lah ya manusia kan bukan Tuhan. Ya, sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Satu pribadi, dua hipostasis. Satu pribadi. Pertanyaan saya, satu pribadi dua hipostasis. Kedua-duanya ini Tuhan atau kedua-duanya bukan Tuhan atau salah satunya yang bukan Tuhan? Salah satunya yang bukan Tuhan. Oke, berarti sepakat kan? Yaitu dagingnya, yaitu dagingnya. Oke, berarti sepakat kan? Sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya bukan Tuhan. Sepakat? Ya, sepenuhnya manusia, bukan Loh, lah Tuhan. iya, bukan Tuhan. Iya, Jadi sepenuhnya bukan Tuhan. Ya. Iya, ingat dagingnya. Lah iya, sepenuhnya bukan Tuhan kan? Iya, dagingnya itu kan bukan Tuhan, kan Tuhan Loh, bukan lah iya, daging. iya, sepakat kita. Berarti Yesus itu sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya bukan Tuhan. Sepakat? Iya, sepakat. Oke. Nah gitu dong. Berarti gitu ya teman-teman di bawah. Jadi ternyata teman-teman Kristen mengakui Yesus itu adalah sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya bukan Tuhan. Nah, pertanyaan saya, yang menebus dosa Anda, ini yang menerima maut atau yang tidak menerima maut? Berdasarkan ayat upah dosa adalah maut. Yang menebus ya Allah itu sendiri yang Enggak, saya nggak tanya itu. Saya ulangi lagi. Saya nggak tanya itu. Ya. Saya ulangi lagi. Berdasarkan ayat upah dosa adalah maut, yang menebus dosa ini, yang menerima maut atau yang tidak menerima maut? Ya, yang tidak menerima maut yaitu Allah itu Di sendiri. mana ayatnya? Di mana ayatnya yang tidak menerima maut ini menebus dosa? Di mana ayatnya? Kalau yang menerima maut menebus dosa ada ayatnya. Upah dosa Ya. adalah maut. Nah, sekarang saya tanya, upah dosa adalah bukan maut di mana? Tadi kan kita sepakat. Enggak, di mana ayatnya? Ayatnya dulu, Bang. Ayatnya dulu. Dagingnya Yesus Ayatnya itu dulu. bukan daging Ayatnya Yesus, bukan dulu. Tuhan. Ayatnya Ya, bukan dulu daging di yang mana menebus dosa ayatnya manusia. mengatakan, di mana ayatnya Bagaimana mengatakan caranya daging bisa upah menebus dosa dosa, manusia? upah dosa adalah bukan maut. Di mana tertulis? Di mana, Bang? Di mana Pertanyaan tertulis? salah. Lo kok salah lagi? Wah, Anda kebanyakan nyalakan pertanyaan. Abang turun aja lah. Tadi kan kita Udah lah. Abang kebanyakan Di nyalakan loteng pertanyaan. gereja, Bang. Aman. Abang kebanyakan nyalakan pertanyaan. Kebanyakan nyalain pertanyaan. Udah gampang loh ini pemahaman simple. Karena apa? Karena Anda terdoktrin dari pihak kekristenan. Anda terdoktrin oleh teman-teman gereja gitu loh. Doktrin itu, Bang, doktrin itu nggak akan sembuh kecuali Anda mau berpikir secara logika. Gitu loh. Doktrin itu, Bang. Ya, kok pertanyaannya salah? Nah, ini ada Zoom Aida. Coba kau naik. Betulkan pertanyaan saya. Silakan. Loh, kok ditolak sama Zubaida? Aduh, kok takut? Udahlah pakai namanya Bang Zuma. Disuruh naik takut pula. Waduh, kacau ini orang. Naik Zubaida, naik. Bang Ardian, saya bersabar ya. Siap Bang. Ini aku jambak terus si Zumaida. Lanjut, mungkin Kang Chan atau Bang Kaisar mau masuk? Enggak apa-apa. Ini harus kita luruskan dulu ini. Ya kan? Yang menerima maut tadi. Pertanyaannya gampang. Tapi kian hari bukan kian sembuh, Bang ya. Kian parah. Parah emang. Teman-teman
Teman-teman Kristen ini parah. Ini Zumaida kok kabur di Jambak, kok nggak mau? Ayo naik Zumaida. Jangan takut. Ayolah, yang sehat lah teman-teman Kristen. Yang sehat. Jadi diskusinya biar enak. Oh, jelas-jelas ada ayatnya. Upah dosa adalah maut. Kau nggak bisa nyangkal di situ. Ya udah, kau harus imani itu. Upah dosa adalah maut. Berarti yang menerima maut, berarti yang menebus dosa itu yang menerima maut. Nah, yang menerima maut itu yang bukan Tuhan. Kok dikatakan Allah? Emang Allah menerima maut? Kan enggak. Konsep kuclu konsepnya kayak gini nih. Siapa? Model congor. Siapa ini? Minta ini tiduran nih, Kristen apa Islam, Bang? Tiduran. Mana tiduran? Minta up. Mana? Oh, enggak ada kok. Kita cek dulu Bang Kapa. Tiduran enggak. Halo Bang Kapa, Muslim Kristen, Bang. Assalamualaikum Muslim, Bang. Lanjut, Bang. Ini air di bawah, Bang. Oke, makasih Saya Bang. cuma tanya sedikit aja, Bang. Itu maksudnya apa? Saya mau maaf nih membuat konten. Tuhan kok daging gitu? Cuman itu, Bang, penjelasan. Mohon maaf. Benar-benar tanya ini. Jangan salah Ya, paham. mereka mempercayai bahwasanya firman itu menjadi daging. Jadi firman Allah mereka katakan menjadi daging. Nah, daging itu daging Yesus, berarti firman Allah berubah menjadi Yesus gitu loh maksudnya. Oh, Nah, daging Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan gitu loh. saya pikir daging di pasar. Mohon maaf. Oke, siap. Soal daging-daging gitu ya kan? Ya, siap. Oke, pamit. Lanjut. Yuk. Terima siap. kasih, Bang. Yuk. Semangat, Bang. Yuk, makasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bukan Dewa Kristen juga. Cukur. Muslim? Waalaikumsalam. Muslim saya, Bang. Tapi Oh, iya. kalau itu perbincangannya itu lama kali itu, Bang. Luar biasa narasimu kuliah tadi. Udah kebanyakan tiduran. unipu ke sekarang ya. Hah? Gimana? Emang ada kok ilmumu? Buara kita? Satu aja. Saya ada pemikiran itu supaya dipikirkan oleh Kristen-Kristen ini sebenarnya, Bang. Dewan. Saya Ada sampaikan ilmu. ke Ini penonton saat Abang ini banyak kan juga mau kan. kritik Boleh, Bang? ini kalau Izin ditanya. host ya. Ya, silakan, Nanti silakan. ada nggak nyalimu hatua di room Superboy yang netral secara akademis? Kalau mau ini mau profesional ya, mau profesional. Kau mana pernah Oke. profesional kau? Kalau mau gitu ya? profesional, kita diskusi offline. Berani nggak? Takut kau bongkar malumu. Kenapa takut kau? Malu kau kan? Pengikut ini biar tahu ini Berani nggak? Brooklyn ini. Berani nggak? Songor ini. Berani nggak kalau mau profesional? Gimana berani nggak kau? Iya, kalau mau profesional, sabar Bang. Sabar Bang. Kalau mau profesional, kau kirim nomor WA ke saya. Saya nanti akan telepon kamu. Kita janjian, ya kan? Kita diskusi di Jakarta. Kita ketemu di Jakarta, ya kan? Tatap muka kita. Narasi Lu nggak berani? Nggak berani berarti? Nggak berani berarti? Netral kita yuk. Loh, ini netral udah. Oh, iya. Udah langsung aja jawab pertanyaan saya. Yang mati di tiang kayu salib Tuhan atau bukan Tuhan? Jawab. Udah jangan bacot kita. Jawab. Lu kenapa nggak bisa jawab? Yang mati di tiang kayu salib. Yang mati di tiang kayu salib Tuhan atau bukan Tuhan? Jawab. Yang lain diturunin kita berdua ayo. Jawab. Lu kenapa nggak bisa jawab? Turunin lain kita tua. Kenapa? Lu kenapa nggak bisa jawab? Bisa jawab nggak? Bisa jawab nggak? Mampus lu malu lu. Bisa nggak jawab? Kali bibirmu itu narasi kok. Bisa atau enggak dijawab? Malu lu kan. Ya jawab Berani dong. nggak? Jawab. Berani enggak? Ya jawab. Kenapa nggak dijawab? Berani lu kan. Yang mati di tiang kayu salib Gaul itu dibilang apakah itu Tuhan permisi atau jawab itu. bukan Tuhan? Nah, jawab. 75 pahala itu. Apa sih ini Jawab. orang?
Lanjut Bang Apa sih ini Ardi, orang? turunin aja Bang. Tahap Aduh, ini lagumu. nggak ada ilmunya. Kau aja akun aja nggak jelas, diajak diskusi offline, ngakunya di Superboy profesional. Saya tantang sekalian si Superboy dan juga Kiamat dan juga antek-anteknya. Kita diskusi ketemu. Kalau kalian 3, saya 2 aja cukup lah. Saya sama teman saya 2. Ya, kalian 3 tuh. Superboy, kamu sama siapa? Kiamat. Nah, kita diskusi, katanya Superboy roomnya profesional. Kalau memang profesional, 1, harus ada aturan yang jelas dan harus disahkan oleh lembaga yang berotoritas aturannya. 2, harus jelas tuh siapa Superboy, orang mana, apa agamanya, di KTP apa, tuh harus jelas. Yang 3, kalau mau profesional ya ketemu lah. Ayo ketemu. Ayo, berani nggak ketemu? Anu Ardi, aku Tapi kakiku gini, sakit, Dinda, kaki sakit, Dinda, kaki sakit. biasa gini, Dinda, gini. Jadi kan, jangankan Superboy ini mau jelas, Lukas aja, Matius nggak jelas. Siapa bapaknya, siapa mamanya, ya kan, lahirnya di mana, nggak jelas. Apalagi mereka, itunya. Iya, teman-teman jangan terpancing untuk bikin konten untuk apa. Saran saya janganlah teman-teman ya. Jangan terpancing bikin konten di roomnya Superboy ini nggak usah lah teman-teman. Nggak usah, diblokir aja lah. Itu loh. Diblokir aja lah. So room kayak gitu itu. Mending ramein room saudara muslim sendiri yang ada di tempat-tempat muslim gitu. Saya berani lawan kau Ardiansa. Oke nih. Sulistyo naik, Sulistyo ya. Oh, Sulistyo Kristen ini kayaknya. Aku naikin Sulistyo. Silakan Sulistyo, katanya berani lawan saya. Kau itu banyak ngenyel Ardiansa. Berani gak lawan saya? Berani nggak? Iya, ayo. Oke, yang mati di tiang kayu salib Tuhan atau bukan Tuhan? Saya kasih dulu apa ya? Jangan kau ketawa. Kalau diskusi jangan ketawa. Jawab aja. Jawab aja. Kayak Tuhan atau kalau bukan kau Tuhan? ketawa, saya kayak si gembel kau kulihat. Iya, nggak apa-apa. Udah jawab aja. Jadi pakai sopan santun dikit. Ya udah, sopan santun. Yang mati di tiang kayu salib, Iya, saya kasih apakah perumpamaan dengan Tuhan atau bukan Tuhan? Ardiansa, jiwamu Ardiansa, ragamu Ardiansa. Kalau mati badanmu itu, apakah Berarti rohmu aku itu disamakan- tidak Ardiansa? Berarti aku disamakan kayak Yesus ya ini ya, sepakat ya? Kan Tuhan kan sudah mengatakan manusia Iya. itu diciptakan baiklah kita menciptakan manusia itu serupa gambar dan rupa berarti kita. aku ini setara dengan Yesus ya? Setara ya? Kok setara? Loh, kan Loh, Kau si gembel kok setara? kok marah? Loh, kok marah? Iya, kau itu sok-sokan. Ini jual beli ini. Jual beli. Kau sok-sokan. Dia Bang. Soal apa Tuhanmu sih? juga enggak kau kenal, udah sok-sokan. Enggak, yang mati di tiang kayu Enggak, salib kau Tuhan kenal atau bukan Tuhanmu Tuhan? enggak? Jangan kau kayak hakim Enggak, menjasmi. yang mati di tiang kayu salib Nanya-nanya ini segala Tuhan. macam agamamu aja enggak kau Ya kenal. oke, aku ulangi ya. Yang mati di tiang kayu Alah, salib goblok apakah kau. Tuhan atau bukan Tuhan? Loh, kok marah-marah? Jadi yang mati Kalau Tuhan atau mati bukan Tuhan? kau, apa rohmu yang mati atau Enggak, saya enggak tanya jasadmu? itu. Saya enggak tanya itu. Pertanyaan saya, yang mati di tiang Serdiansa kayu yang salib mati ini, itu apa rohnya atau Yang- badannya? yang mati Pertanyaan di tiang goblok kayu kau salib ini, iya, yang mati di tiang kayu salib Oh. ini Tuhan atau bukan Tuhan? Kesimpulannya. Lah, kan rohnya roh Allah. Saya nggak tanya rohnya. firmannya Saya nggak menjadi manusia. Saya nggak tanya roh. Roh kan nggak mati, betul nggak? Roh Iya, kan nggak roh mati, Allah. betul. Nah, Iya, waktu rohnya dia nggak mati, mati. rohnya keluar Pertanyaan dari saya, dia. pertanyaan saya, yang mati ini, yang mati di tiang Yang kayu salib mati, yang ini mati. Tuhan atau bukan Tuhan? Yang mati itu ragamu atau rohmu? Loh, kalau saya rohnya manusia, raganya manusia. Nah, Manusia rohnya saya. manusia. Rohmu mati enggak? Berarti yang mati ya manusia. Rohmu mati enggak? Enggak. Keluar dari dia kan?
Keluar dari mana? Keluar dari dirimu kan? Iya, terus? Nah, demikian juga Yesus itu. Nah, kalau Yesus itu makanya kan dia rohnya katakan roh Tuhan. Rohnya kan roh Tuhan kalau Yesus, betul nggak? Ah, kau itu goblok, kau nggak tahu apa-apa. Kok marah? Lu kalau Iblis Yesus memang gitu. dengan saya Berbagai cara dibikinnya untuk apa? Menghancurkan gini. agama orang. Kalau Yesus, agamamu ya. Kalau Yesus, pelajari dulu agamamu. Agamamu itu berasal dari mana? Kalau sabar. Allahmu di mana tinggalnya? Sabar, tenang dulu. Tenang dulu. Kayak apa? Kau kulihat. Kok marah-marah, Bang? Marah-marah. Tulis Tio, dengan saya saja. Otak apa? Oh, iblis. Bang Dewa. Dilanjutkan. Iya, pertanyaanmu kayak jaksa aja kau di pengadilan. Tenang dulu. Sampai di situ nggak mengerti kau. Memang nggak mengerti. Kalian nggak kenal firman. Sabar dulu, Bang. Tenang dulu, Bang. Sabar dulu ya. Sabar dulu, Bang. Pertanyaan saya. Yang mati di tiang kayu salib. Memojokkan orang namanya itu. Iya, Bang. Kan rohnya Yesus kan Tuhan. Dia nggak mati, betul nggak? Nah, terus? Nah, kalau dagingnya Yesus Tuhan atau bukan Tuhan daging? Daging Yesus, firman itu menjadi manusia. Iya, Tuhan atau bukan Tuhan manusia ini? Manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? 50-50. Dia itu dua natur, Tuhan Yesus. Enggak, yang manusianya yang saya tanya. Kalau dua naturnya itu kan sama roh. Tuhan. Ya, kalau rohnya kan ilahi. Yesus. Rohnya kan ilahi, betul nggak? Betul nggak? Rohnya kan ilahi. Oleh Maria, Yesus. Ya, dengerin dulu, Bang. Rohnya Yesus kan ilahi, betul nggak? Nah, kalau dagingnya Yesus ilahi nggak? Waktu bercampur di dalam dirinya rohnya itu ya Tuhan juga. Berarti dagingnya Yesus ini Masa Tuhan. Kau bisa pisahkan rohmu dengan dagingmu? Gimana? Berarti kesimpulannya dagingnya Yesus ini Tuhan, rohnya Yesus juga Tuhan, betul nggak? Nah, terus? Betul nggak? Iya, karena rohnya roh Allah, roh Tuhan, yang nggak bisa dipisahkan. Oke, siap. Aku nggak bantah ya, Bang. Aku nggak bantah ya. Jadi rohnya Yesus ini Tuhan, dagingnya Yesus ini Tuhan. Sepakat? Sepakat? Rohmu Ardiansah. Roh saya roh manusia, roh saya roh manusia, daging saya daging manusia. Sepakat? Sepakat? Rohmu roh saya roh manusia. Ya. Daging saya daging manusia. Sepakat? Ya. Kalau rohnya Yesus kan Tuhan. Dagingnya Yesus Tuhan. Sepakat? Ya. Kalau rohnya Yesus kelihatan atau nggak kelihatan ini? Ya, roh Yesus tidak kelihatan. Nggak kelihatan rohnya Yesus. Kalau dagingnya Yesus kelihatan nggak? Dagingnya kelihatan. Nah, pertanyaan saya, ada Tuhan yang kelihatan, ada Tuhan yang nggak kelihatan yaitu roh, ada Tuhan yang kelihatan yaitu daging. Pertanyaan saya, ada berapa Tuhan ini? Ya, satu. Satu ini yang nggak kelihatan. Ada atau yang kelihatan? Berapa Ardiansa di dalam dirimu? Sabar. Ada roh, ada Ardiansa. Ada jiwa Ardiansa. Sabar. Oke ya, saya ulang lagi ya. Ardiansa. Saya ulang lagi ya. Mati kamu. Saya ulang lagi, sabar. Jadi ada Tuhan apa roh. Dagingmu itu bukan ada Ardiansa? Apa rohmu itu bukan Ardiansa? Itu artinya. Ada Tuhan roh yang sampai di situ. Ada Tuhan roh yang nggak kelihatan, ada Tuhan roh yang kelihatan. Nah, Anda sepakat dengan ini? Pertanyaan saya, yang mana yang satu Tuhan? Yang nggak kelihatan atau yang kelihatan? Yang mana yang satu? Yang mana yang Tuhan? Yang rohnya itu ilahi. Tuhan. Yang dagingnya itu manusia. Loh, dagingnya Tuhan katanya tadi. Ya manusia. Loh, nggak jadi Tuhan. Kenapa kau pisahkan rohnya dengan dagingnya? Gimana sih, goblok banget kau tuh? Lah iya, dagingnya Tuhan atau bukan? Tuhan atau bukan dagingnya? Nanya lagi. Dagingnya itu firman menjadi manusia. Nah, firman yang menjadi manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Lah, firman Tuhan. Nah, iya, firman Tuhan ini tuh. Oke, firman Tuhan yang menjadi manusia ini itu juga hanya mengambil rupa manusia, bukan manusia. Manusia biasa. Iya, apakah Tuhan atau bukan Tuhan daging ini? Udah bertobatlah kau Ardiansa supaya nggak bisa jawab dia.
Bukan nggak bisa jawab, itu pertanyaan goblok namanya. Loh, Anda mengatakan tadi rohnya Yesus Tuhan, Yang tidak dagingnya berpendidikan Yesus. itu. Dengerin dulu. Anda tadi mengatakan Tapi kau ngaku-ngaku dosen gimana sih? sabar dulu. Anda tadi Nggak mengatakan mengerti. Inilah. Anda tadi Kalaupun kau pintar secara kau turun duniawi, aja lah, kau ngomong tidak aja perlu terus. Ditanya apa? Nggak bisa jawab. Gimana sih? Bang Peta Arung Kristen apa Islam, Bang? Coba ketik di bawah dulu. Yang naik yang Kristen dulu ya, teman-teman. Yang naik yang Kristen dulu ya. 2 slot untuk Kristen ya. Oke ya. Kita akan naikkan yang Kristen. Yang mana yang minta naik? Oh, Nelson Pasaribu. Mantap nih. Ini Kristen apa Islam Nelson ini? Oh, Muslim. Ya udah Bang, di bawah dulu ya, Bang. Oke, Bang Nelson, halo. Halo, Bang. Halo, Bang. Kok diem? Tidur ya? Bang Nelson? Bang Nelson. Halo, Bang. Bang Nelson. Bang. Bang. Ya udahlah. Kalau Bang Nelson nggak monitor, tapi nggak tahu ya kemana ini ya. Bang Nelson, Bang Sony Kristen Islam, Bang? Islam Bang. Islam. Oke, izin nurunin ya. Ya, makasih Bang. Aduh, oh tidur ya, udah kita turunin Bang Nelson. Ganti judul bosan datang malam. Wah, nggak tahu. Ini bukan saya yang harus ganti judul, Bang Raja Olah. Ini bukan tengah malam lagi, ini udah pagi nih. Kita naikkan ya. Yang Muslim nyimak di bawah dulu ya, teman. Bang Andi, Muslim Kristen, Bang? Halo. Halo, Bang. Islam Kristen? Islam, Bang. Cuman mau nanya kapan ada live di YouTube, Bang? Oh, Bang, besok Bang. Karena baru bisa besok nge-live kan di YouTube. Oh, tentang apa yang dibahas ya? Nggak tahu besok Bang. Lihat besok aja pendetanya beraninya gimana. Intinya, iya ngikut pendetanya maunya apa gitu aja. Oh, YouTube-nya apa Bang? YouTube-nya saya mau lihat besok. Bang Ardi ini klik link yang ada di bio TikTok saya, klik aja foto saya ini, klik aja gambar saya ini, terus masuk ke profil saya, di situ ada link bio di situ. Nah, itu di subscribe YouTube-nya. Bang Ardi nama YouTube-nya, BANG spasi ARDY. Bang Ardi. Oh ya. Oke, makasih. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok bisa ya? Rohnya Tuhan, dagingnya bukan Tuhan. Terus yang dipanggil Tuhan itu yang daging apa yang roh? Berarti kalau pas waktu Thomas kan disangka memanggil ya Tuhanku, ya Allahku kan gitu kan. Nah, ini yang dipanggil ini yang daging apa yang roh ya? Sama-sama bingung. Kalau aku kan jelas, rohku roh manusia. Aku ciptaan Tuhan rohku. Dagingku daging manusia, ciptaan Tuhan juga. Kalau aku mati sebagai manusia. Nah, terus aku mati sebagai bukan Tuhan. Nah, simpel kan? Nah, kalau Yesus mati, yang mati ini Tuhan atau bukan Tuhan gitu loh. Mereka terpaku bahwasanya kita naikkan dulu ya bentar ya. Comot-comot katanya.
Nah, itu ujung-ujungnya comot-comot. Iya. Ya kita naikin lagi. Aku udah Mak, kok ubah? Tunggu bentar. Mantap abangku, siap Bang Restu. Kita cek. Di sini ada jasa pelapisan. Halo Bang, Bang Jasa. Halo Bang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Gimana Bang? Ini jasa apa ini Bang? Jasa pelapisan apa ini? Jasa pelapisan Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pelapisan besi Bang. Oh, kirain jasa pelapisan Tuhan. Kalau ada gigi juga karat dilapisi supaya jadi terang gitu. Siap. Ada yang mau disampaikan Bang? Ya tertarik aja lah. Karena kenapa Bibel dikatakan kitab suci? Kalau saya kan awam orangnya ini, saya Kristen tapi awam ya. Jadi jangan nanya-nanya masalah apa namanya dibaca di mana, dibaca itu doang saya mau ini. Oh iya enggak Bang, tenang aja, kami menyesuaikan kok di sini. Iya. Jadi ya, kalau pribadi saya, sebentar Bang, Abang kan jasa pelapisan apa? Apa? Hakrom. Hakrom itu apa Bang? Itu hakrom itu kalau ada besi dilapisin supaya tahan karat, tahan gesek. Kalau saya di engineering bos. Oh itu pakai kimiawi ya Bang ya? Ya kimia benar. Oke. Sekarang saya tanya Bang. Ya asal jangan ada matematika ya. Enggak. Abang pernah nggak bikin rumah? Bikin rumah? Pernah tapi pondok-pondok kecil. Ya. Itu pakai pondasi nggak Bang? Pakai lah. Kalau misal pondasinya nggak kuat, roboh nggak bangunannya? Ya tergantung situasinya, tempatnya di mana dibikin. Iya, misal pondasinya nggak kuat, misal harusnya semennya itu 100 sak, semennya dikasih cuman 2 sak gitu, gimana Bang? Ya, sebelum kita mau membangun, kita kan sudah hitung duluan kekuatannya. Enggak, saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, harusnya semennya 100 sak, dikasih cuman 2 sak, itu gimana menurut Anda? Ya tidak mungkin dong kita kasih ini, ya percuma dibikin kalau salah kadarnya kan. Nanti, ya Allah, kenapa sih kok susah kali ditanya? Ya, pertanyaan saya simpel Bang, saya simpel. Gimana kondisi pondasinya ketika yang harusnya 100 sak jadi 2 sak? Gimana kondisi pondasinya itu loh? Ya tidak mungkin kalau kita mau bangun kita sudah dihitung 100 sak mau dikasih 3 sak kan? Bukan soal mungkin dan tidak mungkinnya Bang. Saya nggak berbicara mungkin dan tidak mungkin. Pertanyaan saya gimana kondisi pondasinya? Ya. Ya jelas lah nggak kuat lah ya kan? Gitu dong. Ya kan? Kenapa kok nggak cerdas langsung ke situ? Kenapa Bang? Bukan masalah cerdasnya. Kenapa? Karena ujung-ujungnya kan nanti nanya nggak kuat kan? Ya sebelum kita mau melangkah itu pasti kita udah hitung duluan kan Bang? Iya, tapi saya tanya ini untuk perumpamaan, bukan untuk diterapkan. Alah mak. Ya terus? Nggak kuat kan? Iya nggak kuat. Roboh kan? Roboh ya. Ya, sekarang saya tanya, apa dasar keimanan Anda? Dasarnya Yesus Kristus. Tahu dari mana? Tahu dari mana ada Yesus? Ya tahu dari kakek saya. Kakeknya tahu dari mana? Oh dari kakeknya. Kakeknya tahu dari mana? Agama itu kan keturunan ya. Oh berarti bukan dari kitab suci ya, sepakat kita? Bukan. Dibaca dari kitab suci, turun temurun, diceritakan gitu. Oh tetap pakai kitab suci juga tetap? Oh tetap, iya. Oke, pertanyaan saya, gimana kalau kitabnya nggak suci? Ya kenapa nggak suci? Nah itu isi firman Tuhan di dalam kok. Gimana di mana dari Matius sampai Wahyu yang mana yang firman Tuhan? Ya semuanya firman Tuhan di dalam menceritakannya tentang Yesus. Berarti tidak ada yang ini. Kecuali comot-comot ya itu salah. Coba dibaca semua itu isi firman Tuhan semua. Firman Tuhan itu boleh dirubah atau nggak boleh dirubah Bang? Ya tidak boleh lah. Oke, pertanyaan saya. Ya. Saya kasih tahu Bang, di Markus 16 ayat 9 sampai 20. Jangan, enggak usah tanya Markus, saya nggak tahu Markus. Saya nggak tanya Anda. Ya. Saya ngasih tahu Anda. Coba baca Markus dari Markus 1 sampai sekian, jangan comot-comot satu ayat. Saya kasih tahu Anda, saya nggak nanya. Saya nggak nanya. Ya.
Saya ini ngasih tahu. Ya. Di dalam Markus 16 ayat 9, ayatnya kan 20 ayat. Ternyata di kodeks tertua atau di manuskrip tertua, Markus 16 ayatnya hanya sampai 8, Bang. Di Kodeks Sinaiticus pada abad keempat ayatnya hanya sampai 8. Di Kodeks Vatikanus abad keempat ayatnya juga sampai 8. Tiba-tiba di abad kelima yang namanya di Kodeks Bezai, tiba-tiba ayatnya berubah menjadi 20. Pertanyaan saya, dari 8 ke 20 itu ditambahi apa dikurangi? Oh, itu nggak paham saya kalau masalah itu. Enggak, saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, dari 8 ke menjadi 20 ini ditambahin apa dikurangi? Dikali, Bang, dikali. Nah, coba dari 8 ayat menjadi 20 ayat ini ditambahin apa dikurangi? Ya kalau jadi banyak berarti ditambahin dong. Ditambahi. Berarti kitab Anda sudah dirubah-rubah. Ya. Berarti sudah nggak suci lagi, udah dirubah-rubah, Bang. Tidak, karena sejak dari awal itu nggak pernah dirubah dong. Mulai dari Israel apa itu nggak pernah dirubah kok. Saya kan udah mengatakan. Terus kapan dirubah? Saya tanya, kapan dirubah? Abad kelima. Abad kelima? Di Kodeks Bezai namanya. Kodeks Bezai dan juga Kodeks Alexandrinus. Abang ngerti nggak? Terus dari mana Bapak tahu bilang abad kelima ini? Nah ini saya punya datanya. Nih aku tunjukin. Nih aku tunjukin datanya. Aku tunjukin. Bapak kan bilang dari mana Bapak tahu? Ya dari sinilah, dari kekristenan sendiri lah. Gimana sih? Nih aku kasih tahu ya. Nih aku kasih tahu bentar. Si. Ini aku close dulu aja. Close. Nih aku kasih tahu, Bang, ayatnya. Ini aku buktikan ya di sini ya. Di kitab Anda sekarang Markus ini kan ayatnya sampai 20 nih. Betul nggak? Nih, kelihatan nggak? Kelihatan nggak, Bang? Ya. Kelihatan nggak? Ya jelas ya. Oke, kelihatan ya. Nah, ini saya punya kodeks. Kodeks ini, abang ngerti nggak kodeks itu apa? Dari tadi saya nggak paham saya masalah itu, ya kan. Oke, Cuma aku jelasin kalau nggak ngerti. Kenapa aku jelasin. Dikatakan kitab suci. Aku jelasin kalau nggak ngerti. Apa itu Kodeks Sinaiticus? Dengerin ya, Bang. Jangan nggak dengerin, tapi dengerin ya. Kodeks Sinaiticus adalah sebuah manuskrip Bible Kristen yang ditulis pada pertengahan abad keempat, berisi salinan lengkap paling awal perjanjian baru Kristen. Jelas? Jelas sampai sini? Iya. Abad keberapa tadi? Ya terus saja terus. Enggak, saya tanya Anda, abad keberapa? Keempat. Abad keempat, betul. Nah, kita baca di abad keempat. Ternyata di abad keempat nih, aku besarkan ya. Aku besarkan, aku bacakan nanti ke abang. Maaf. Saya maafkan. Nanti saya maafkan. Kalau abad keempat itu sampai sekarang itu udah berapa ribu tahun? Ya hitung aja sendiri, Bang. Tahun 300 lebih sampai 2024. Ya abad keempat masa nggak ngerti ya, Bang? Ngerti nggak abad keempat tahun berapa? Saya nggak paham ya. Loh, abang ngerti nggak satu abad berapa tahun? 100 tahun. Nah itu pinter. Kalau abad keempat berarti tahun berapa sampai tahun berapa? Baru 400 tahun. Allah, Mak, baru 400 tahun. Sekarang tahun berapa, Bang? Itu sebelum Masehi atau sudah Masehi? Masehi, Bang. Berarti 1600. Oke ya. Nih. Ini saya punya ini langsung Bible Anda abad keempat. Kita baca di sini. Ya. Kai Odeni Oden Epon Epo Bunto Gar. Nih, Markus 16
Ayatnya hanya sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanya sampai Epo Buntogar ini. Ini transkripsinya, ini manuskripnya. Ini manuskripnya. Nah, setelah Epo Buntogar selesai nih tandanya. Tuh, selesai. Abad keempat, ayatnya hanya sampai 8. Ya. Ayatnya sampai 8. Iya. Tiba ya di kodeks Vatikanus, ini juga Vatikan nih. Di kodeks Vatikanus yang abadnya sama abad keempat, ini juga sama, ayatnya hanya sampai 8. Kalau mau saya bacakan nanti saya bacakan ya. Hanya sampai 8 juga. Tiba-tiba muncul di abad kelima, namanya kodeksnya Kodeks Bezai. Ini di sini, kita buka di sini. Iya. Kita buka di sini. Mana ini? Kita buka di sini. Nah ini. Mana ya? Aku baca lewat sini aja lah. Nah, ini kelihatan bang. Ya, Markus 16 kelihatan nggak ini? Ngeblur nggak? Markus 16 kelihatan? Oke. Kelihatan ya? Tiba-tiba ayatnya setelah Epo Buntogar di sini ketambahan ayat Anastas de proi prote sabato. Loh, tiba-tiba ketambahan ayat 9, 10, 11, 12, 13 nih. Tiba-tiba pada abad kelima, abad keempat nggak ada bang. Tiba-tiba abad kelima ayatnya ada. Pertanyaan saya, ya, ini ditambahi apa dikurangi? Yang semula nggak ada menjadi ada. Yang semula 8 ayat menjadi 20 ayat. Ditambahi apa dikurangi bang? Ya saya nggak tahu apa itu ditambahin, tapi yang kan abang tahu itu. Terus yang nambahin itu siapa? Ya orang Kristen, saya nggak tahu namanya. Oh, jangan, kalau ini harusnya tahu kan yang nambahin itu di abad kelima. Emang siapa? Disebutkan di sini penulisnya. Loh, penulis kitabmu aja nggak jelas loh. Loh, coba saya tanya, siapa penulis Kodeks Sinaiticus? Nggak ada yang tahu. Siapa penulis Kodeks Vatikanus? Nggak ada yang tahu. Siapa penulis Kodeks Bezai? Nggak ada yang tahu. Sekarang saya tanya, saya tanya Pak, ya. Lu kok tanya Itu terus? Pertanyaan saya dijawab dulu. Iya. Pertanyaan ini berdasarkan data, berdasarkan data yang saya tampilkan, berdasarkan data yang saya tampilkan. Itu kenapa? Apa tujuannya? Oh, saya ingin membuktikan bahwasanya Bible Anda bukan firman Tuhan. Kenapa bukan nggak kitab suci? Al-Quran aja yang di ini, yang dikoreksi? Oh, kalau Quran jelas paham dong. Kalau Quran jelas firman Tuhan. Kalau ini bukan firman Tuhan. Enggak, maksudnya kenapa itu? Ya, buktinya bukan firman Tuhan kan? Buktinya boleh ditambah-tambahin. Ya, tujuannya apa? Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyadarkan umat Kristen bahwasanya tidak, biarpun bagaimana kami tetap Yesus satu-satunya juru selamat, nggak bisa, biarpun di kotak-kati nggak bakalan kami berubah. Saya nggak tanya itu bang, saya nggak tanya Yesus. Ya makanya, nah terus tujuannya apa untuk jelaskan supaya kami berubah, goyang? Untuk tidak mungkin. Tidak. Ngapain saya merubah Anda? Anda nggak usah masuk Islam, nggak usah. Iya, ngapain kotak-kati? Betul, imani aja meskipun salah, oke? Iya, saya udah imanin kok ya. Iya, meskipun salah imani aja, betul? Iya, saya imanin, mau salah mau benar saya imanin. Oh iya, betul. Betul itu. Kalau masalah itu mungkin namanya penyebaran. Namanya doktrin ya kan, namanya doktrin kan ya. Betul, namanya doktrin, meskipun salah itu bukan kitab suci, anggap aja kitab suci kan gitu. Tetap kitab suci kok nggak pernah dirubah kok. Lah ini berubah. Nggak ada. Udah dari sama ribuan tahun yang lalu ya. Kita aja belum lahir. Abang bisa nggak baca ini? Nggak bisa. Saya dari tadi saya bilang mau di. Nggak bisa. Kalau abang nggak bisa baca ini, kalau abang nggak bisa ini. Gini, saya tertariknya tadi. Dengerin dulu. Dikatakan kitab suci. Dengerin dulu. Isi firman Tuhan di dalamnya. Dengerin dulu. Kalau abang nggak bisa baca ini, saya bisa baca ini dan saya menemukan bahwasanya di kitab Anda yang sekarang itu ternyata sudah ditambah-tambahi ayatnya. Ini saya buktikan dengan data. Saya nggak ngomong doang loh. Ini data loh ini. Ini data dari Kristen sendiri loh ini. Dikeluarkan oleh University of Cambridge. Ini dari Kristen sendiri bukan dari Islam. Oke, kalau Bapak temukan di situ ditambahin gimana? Terus gimana? Ya berarti bukan firman Tuhan kalau udah ditambahin. Ayo, sekarang saya tanya, yang nambahin ini Tuhan atau bukan Tuhan? Ya nggak tahu saya kan, saya nggak tahu bukan sejarah. Tuhan lah. Ya bukan Tuhan.
Ayo. Semua mau Al-Quran mau itu siapa Tuhan yang nulis, bukan manusia semua. Loh, kok nulis? Ini nggak ngomongkan yang nulis, Bang. Ini nggak nulis yang Nulis lah menambahi. Tidak mungkin tulis Tuhan langsung nulis nambahin di situ, nggak mungkin lah, manusia lah. Iya, tapi Quran juga perkataannya, begitu, tapi itu tulis siapa? idenya, kalau Al-Quran itu perkataannya perkataan Tuhan yang ditulis manusia. Tapi kalau Bible ini adalah dari pikiran manusia yang ditulis manusia. Terus kalau Quran pikiran dari mana? Pikiran Tuhan lah. Terus yang nulis siapa? Manusia. Ya sama dengan itu kan? Oh enggak, ini bukan pikiran Tuhan ini pikiran manusia. Ya mungkin kan ini karangan, ini karangan manusia, Bang. Ini bukan karangan Tuhan, ini karangan manusia. Itu kan kami nggak sampai ke situ kami itu. Ya makanya saya jelaskan biar sampai. Ya kan? Abang kan nggak ngerti, saya ngerti. Berarti yang bisa menjelaskan dia nggak ngerti atau yang ngerti? Ya kalau Bapak ngerti ya udah masuk aja Kristen kalau paham kan? Loh enggak, justru malah saya dengan mengerti ini saya nggak mau masuk Kristen. Kenapa? Karena bukan firman Tuhan. Karena itu doang ayat yang Bapak comot. Coba baca semua dari Kejadian, coba. Loh, ini bukan soal kejadian, bukan soal kejadian, tapi soal penambahan ayat. Dicomot-comot semua. Itu nggak benar. Baca satu-satu. Ini bukan nyomot. Karena ayat ini bukan sama ini ayat. Gitu. Ini satu perikop loh ini ditambahin. Dengerin nih. Ini satu perikop ditambahin. Nih, dengerin ya. Markus 16 ayatnya 9, 10, 11, 12, 13, 14 sampai 20 nih gak ada ayatnya loh ini. Ini satu perikop ini bukan satu ayat. Ini gak ada ayatnya. Ayo, mau ngomong apa? Ayo. Saya nggak tahu saya. Nah makanya kalau nggak tahu saya kasih tahu, jangan ngeyel. Ya, sekarang kalau bukan firman itu saya mau balik. Saya tinggalkan Yesus, nggak mungkin. Siapa yang nyuruh Anda ninggalkan Yesus? Justru itu ngapain, Bapak comot-comot ayat di situ di Markus? Ini kan diskusi. Ini kan Komal diskusi. Kalau Anda nggak bisa bantah, berarti Anda sepakat dengan perkataan saya. Kalau Anda nggak sepakat dengan perkataan saya, maka bantah. Enggak. Bisa nggak bantah? Nggak sepakat saya. Bisa nggak bantah? Bantah lah. Bisa nggak? Nggak sepakat saya. Iya, bisa nggak bantah kalau nggak sepakat? Pokoknya nggak sepakat nggak bisa saya bantah gitu. Pokoknya udah Anda ke pokoknya aja lah. Anda ke laut aja lah, atau ke neraka nemuin Hellboy. Minta dipukul kepalanya. Padahal ingin kita buktikan apakah benar firman Tuhan atau bukan. Iya, kok malah disuruh baca Kejadian sampai lo Kejadian bukan kitabmu lo. Kejadian bukan kitabmu lo. Kejadian, Keluaran, Imam bukan kitabmu itu. Kok pokoknya diskusi kok pokoknya. Waduh. Bapak ini sok-sokan sok-sokan naik ke atas. Kupikirlah mau bantah, ternyata pret. Abad keempat aja nggak tahu dia. Bang Ardiansa bersabar ya Bang ya. Siap Bang. Ya emang kayak gitu tuh Oten, gimana lagi? Kok malah urusan nyomot-nyomot. Ini nggak bahas soal comot-comot ayat. Gitu loh. Kok nggak ngerti sih? Kok Anda nggak paham gitu loh? Kenapa nggak pinter Pak Jasa? Kenapa Anda nggak pinter? Kenapa? Kenapa Pak Jasa Anda nggak pinter? Ya karena saya bodoh Bang Ardi. Ah, gitu dong. Cepet itu. Saya tuh orangnya suka apa ya? Kalau tanya itu tas suka saya. Langsung menusuk gitu. Sebenarnya suka. Cuman kadang kasihan juga, makanya tanyaku ya yang santai-santai dulu. Itu. Yang baru naik kita sapa dulu ya. Muslim apa Kristen Bang Pitra? Muslim Bang. Ada yang mau disampaikan Bang sebelum turun? Aku boleh bertanya Bang? Bertanya apa Bang? Ya masalah itu penasaran aja, mau nanya. Apa masalah apa Bang? Tapi ini diskusi lintas agama loh ini Bang. Enggak apa-apa. Aku mau nanya, penasaran aja karena aku agak ilmu agamanya nggak kurang sih Bang.
Oh, kalau gitu tanyanya bisa di komal-komal pengajian ustadz-ustadz gitu, Bang. Enggak, ini aku mau nanyanya masalah tentang Bible sih. Wah, kalau nggak ada Kristennya nggak enak, Bang. Monolog. Maksudnya? Iya, nanti monolog nanti jadinya. Kita monolog Oh, nanti. oke, karena kita satu agama gitu ya. Iya, betul, Bang. Nanti apa namanya bisa dilaporkan sama Oten nanti karena kita monolog. Oke, betul juga. Oke lah, Bang. Oke lah. Oke, makasih ya, Bang. Oke. Eko. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Jurusita kredit. Kristen apa Islam, Bang? Jurusita? Oke, nggak bersuara ya. Jurusita kredit macet. Kita naikkan yang lain sambil nunggu adzan subuh ya teman-teman di sini ya. Bang pecinta Muslim Kristen, Bang? Alhamdulillah Muslim. Ada yang mau ditanyakan sebelum turun, Bang? Enggak, ini saya cuma mau nyampe nih sama Oten-Oten nih. Siap, Bang. Silakan, Bang. Kami Oten-Oten, kami orang Muslim, kami nggak peduli kalian tuh mau kalian percaya mau nggak, kami nggak peduli. Mau kalian imani pun kami nggak peduli. Intinya kami jangan ambil istilah-istilah dari Al-Quran, dari Islam ya. Minta tolongnya Oten-Oten ya, Oten-Oten yang punya otak, yang punya pikiran ya, tolong ya. Ini kalian pakai semuanya istilah-istilah dari Islam, dari Al-Quran, dari Muslim kalian pakai. Sekarang kami aja debat kalian bingung. Kalian ini masuk angin kalian semua nih. Kami bukan masalah debat, bukan masalah apa, bukan masalah mau meluruskan. Setidaknya kalian tuh jangan pakai istilah-istilah dari kami. Cobalah kalian tuh pede sama kalian punya Bible, kalian pede. Bible itu namanya Biblos, bukan Alkitab. Alkitab tuh dari kami tuh, Alkitab tuh. Kalian punya tuh Biblos, Bible. Ini kalian pakai Alkitab. Oke, Bang. Udah ya, Bang ya. Kasih ya. Oke. Semangat, Bang. Yuk, Oke, makasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Bang N, Kristen Islam, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Bang, saya mau cuma itu aja, Bang. Mau ini. Kok si logika itu makin lama makin menjadi-jadi, Bang. Dia Islam apa Kristen gak sih, Bang? Ya, kaum munafik, Bang. Caranya gimana itu, Bang, menstopkan dia, mengkick dia, Bang? Caranya diblokir roomnya dia, jangan ramaikan room dia, biar dia ngoceh sendiri. Selesai. Tapi dia nggak bakalan bisa itu, Bang. Soalnya Kristen selalu memanfaatkan dia, Bang. Bukan urusan Anda, Bang. Maksudnya gini, bukan urusan saya juga dan bukan urusan kita. Nggak usah ke sana, cukup diblokir komalnya, selesai. Nggak usah ditonton. Gitu ya, Bang. Dengan cara kita nggak menonton, maka kita mematikan komal dia, betul nggak? Iya, soalnya gini loh, Bang. Dia bilang saya Islam, tapi Kristen menghujat di depan dia ikut ketawa gitu loh, Bang. Ya makanya itu namanya kaum munafik. Saya udah pernah ngajak sparring satu-satu di mana maunya, saya mau, Bu. Kita bilang. Nggak berani lah, Bang. Dia bocah kok. Itu makanya mana bininya itu Marga Lewis lagi, iya kan? Ya intinya sudah saya kasih solusi barusan. Minta tolong diblokir, ya. Gitu ya, Bang. Iya. Oke, makasih, Bang. Saya cuma itu aja, Bang. Gimana caranya? Sama-sama, Bang. Itu orang diam mulutnya itu gitu loh. Siap, abangku, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku juga sekalian Bang Ardiansyah izin pamit karena Silakan, Bang. udah mulai lobet. Silakan, Bang. Buat Abang Ardiansyah lah ya. Semangat terus, Bang ya. Makasih, Bang. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iman 08 Kristen Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenapa diundang saya? Kenapa undang saya, Bang Ardiansyah? Saya Muslim. Saya nggak undang Bawa aja abang. saya, Bang. Abang yang minta naik.
Astagfirullahaladzim, mungkin salah pencet. Maaf bang, saya Ya, muslim. oke. Saya nyimak di bawah aja bang. Yuk, makasih bang. Oh iya bang. Cuma salam kenal aja. Yuk, siap bang. Oke, satu-satu kita bantu naikkan. Kang Chan udah tidur, Bang Kaisar udah tidur belum? Bang Kaisar? Belum. Mantap lah, jangan tidur dulu habis ini. Siap. Kata si jasa pelapis hardchrome di bawah. Saya usulkan juga buat teman-teman Kristen nggak usah naik untuk debat-debat, gak ada fungsinya, imani saja ya ada. Ya sudah, imani aja yang salah, betul. Saya mendukung Pak jasa pelapis, imani saja meskipun salah Tuhan, betul itu. Lanjut. Bang Hatta, Kristen Islam. Bang Hatta? Ya mungkin tidur beliau. Iklan dulu Bang Kaisar, bukan Bang Kaisar ini, Bang Kaisar Nero itu yang iklan. Beda ini Bang Kaisar beda ini. Ini oke, Bang Eka, Kristen Islam. Aduh, mawar hitam naik aja, nggak apa-apa mawar hitam. Mawar hitam, wes. Ayo mawar hitam, naik aja bang. Nah, Islam Kristen bang? Kristen bang. Kalian yang nggak kenal Tuhanmu, oke. Emang Anda kenal Tuhan dari mana bang? Mulainya dari Alkitab kami. Alkitab, Biblos. Ya Biblos kan bukan bahasa Indonesia. Alkitab kan bahasa Indonesia bang. Siapa bilang Alkitab itu bahasa Arab? Bahasa Indonesia itu bang diambil dari berbagai macam bahasa. Nah, secara etimologi apa Alkitab itu? Jadi secara kalau- etimologi. Iya kalau dari Arab rupanya kenapa? Iya, secara etimologi Emangnya- Alkitab itu apa? Emangnya Arab milik Islam semua? Bukan itu pertanyaan saya. Secara etimologi Alkitab itu apa artinya? Secara etimologi ya. Kumpulan kitab. Oh, Kumpulan buku. gundulmu. Kalau kumpulan buku Jadi apa? kalau kumpulan buku bahasa Arabnya itu kutubun. Kutubun itu kumpulan buku-buku, itu bahasa Arabnya. Tapi kalau satu kitab itu Alkitab. Pertanyaan saya, kitabmu 66 apa 73? Loh, kenapa bilang al artinya apa? Apa harus satu buku? Kalau satu buku ngapain pakai Alkitab? Ya kitab aja lah. Bahasa Arabnya kumpulan kitab apa? Aku mana tahu bahasa Arab. Makanya kan nggak tahu. Kan Anda bilang itu diambil dari bahasa Arab. Nah pertanyaan saya, bahasa Arabnya kumpulan kitab apa? Kutubun. Nah kalau bahasa Arabnya satu kitab apa? Alkitab, sebuah kitab. Al itu definite artikel gitu loh, paham nggak? Sekarang saya tanya, kitabmu jumlahnya 73 kitab atau 66 kitab? Yang mana kitabmu? Aku nggak ingat berapa kitab. Diborong Protestan semua. apa Katolik? Protestan. Kalau Protestan tuh 66. Masya Allah, kok nggak tahu sih gimana lah. Saya aja yang bukan Kristen tahu lu 66 kitab Protestan. Katolik 73. Waduh lah mak kok nggak ngerti lah kamu ini. Hancur. Katolik memang ada nambah 7. Enggak, pertanyaan saya, kitabmu berapa jumlahnya? Ya tadi abang bilang udah nama. Berapa tadi? 66 kitab itu satu kitab atau 66? Macet. Pengertian kami Alkitab itu kumpulan buku loh bang. Nah kalau kumpulan buku berarti kalau mau pakai bahasa Arab kutubun. Kalau mau pakai bahasa Arab kutubun, kumpulan buku. Tapi kalau Alkitab, al itu definite artikel yang menyatakan sebuah kitab. Sebuah itu berapa kitab? Saya tanya. Sebuah itu berapa kitab? Sebuah itu berapa? Ya 3 bang ya. Makan 3 bayar 1 bang ya.
Sebuah itu berapa? 66. Alah, Ya satu. Sebuah itu satu. Pertanyaan saya, kitabmu berapa? 1 apa 66? Berarti Sekarang kan abang masalah kan pengertiannya. Ya jelas, karena berbeda sih menurut kalian. Loh, karena nggak sama pengertiannya. Karena gini loh, Anda menggunakan kata yang apa namanya, yang nggak sesuai dengan pengertian. Anda gunakan kata Alkitab, tapi ternyata kitabmu ada 66, kan nggak sesuai. Kalau mau 66 kitab atau kumpulan kitab-kitab, berarti pakai bahasa Arabnya kutubun, bukan Alkitab. Karena al itu definite artikel. Anda ngerti nggak definite artikel? Ya sekarang Ngerti kan nggak? ahli bahasa yang Saya tanya, memakaikan itu ngerti ya itu. nggak? Kalau saya orang Saya tanya, saya Batak. tanya ini. Saya orang Batak. Saya tanya, Bible. ngerti atau tidak definite artikel? Ah, ditanya apa, jawabnya apa? Ngerti nggak? Ngerti nggak? nggak ngerti, bilang aja lah bang. Nggak perlu terlalu dibahas lah soal bahasa kitab Ya, suci dipakai kalau mau lah, diskusi, inilah. Nggak kalau penting mau kali diskusi, sih. kalau mau diskusi, ya kan, kalau memang mau diskusi, niatkanlah untuk berdiskusi. Jangan niatkan nggak perlu dibahas, nggak perlu dibahas. Kalau nggak perlu dibahas, ya nggak usah diterima Kan udah permintaan dibilang naik tadi. tadi. Gini loh bang, kitab suci itu bukan baru dibuat. Itu bahasanya Alkitab udah dari dulu. Mau kitab Dari suci, kapan? mau Alkitab. Dari kapan? Saya tanya dari kapan? Nggak tahu. Dari dulu, dari kapan? Ya sejak saya lahir udah Alkitab dibilang. Enggak, saya tanya dari kapan sejarahnya? Nggak Nggak tahu saya. kan? Ya makanya kalau nggak tahu, kenapa nggak cari tahu? Ya sama bang, pengertian Nasrani juga menurut kamus bahasa Indonesia Enggak, itu Kristen. saya tanya. Menurut Saya kami tanya. tidak. Kalau nggak tahu, kenapa nggak cari tahu? Itu pertanyaan saya. Malas bang, malas. Males gitu loh. Anda itu malas belajar. Anda itu cukup modal imani aja. Padahal salah. Kan Anda mengatakan kumpulan kitab-kitab. Emang bahasa Arabnya kumpulan kitab-kitab apa? Kutubun. Kalau banyak kitab itu artinya kutubun. Pakainya bukan Alkitab. Kalau Alkitab itu satu kitab. Nah, kitabmu berapa jumlahnya? Satu atau banyak? Banyak. Berapa? 66. Berarti pakai kutubun. Kalau mau pakai bahasa Arab. Kalau nggak mau pakai bahasa Arab, pakai original teksnya apa? Biblos. Atau orang-orang... Ya kami pakai Bible. Ya sudah, jangan pakai Alkitab. Jangan nyebut Alkitab lagi. Orang Batak kan Karena pakai Alkitab... Bible. Iya, makanya jangan sebut Alkitab. Karena Alkitab itu adalah nama lain dari Al-Quran. Bismillah.